Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum itu, teman-teman harus paham dulu apa itu nilai mutlak ya. Teman-teman mungkin udah belajar tentang nilai mutlak. Kalau di SMA mungkin nilai mutlak positif 2 ya, maka hasilnya akan tetap positif gitu ya. Terus negatif 2 maka hasilnya akan positif 2. Ya, kenapa sih ini? Karena nilai mutlak itu berbicara tentang suatu jarak, suatu bilangan, ya, nih ada garis bilangan, ya. Jadi nilai mutlak itu berbicara tentang jarak dari suatu bilangan ke titik 0. Ya, jarak suatu bilangan ke titik 0, teman-teman. Jarak suatu bilangan ke titik 0. Jadi jarak dari angka 2, bilangan 2 ke titik 0 berapa? Jaraknya adalah 2. Dan jarak antara titik 0 dan min 2 adalah juga 2. Makanya kenapa nilainya selalu positif, ya. Karena dia berbicara jarak. Jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa nilai mutlak adalah jarak bilangan tertentu terhadap titik 0. Berarti kalau mutlak 0 berapa? Ya 0. Karena jarak antara titik 0 dan bilangan 0 adalah tidak berjarak. Seperti itu ya. Nah, kalau kasusnya mutlak X sama dengan 6. Mutlak X sama dengan 6 berarti coba kita buat garis bilangannya. Ya, ini 6 min 6. Kita cari. Ini artinya bahwa berapa ya yang jaraknya itu 6 dari titik 0 ya. Nilai X-nya berapa? Yang berjarak 6 dari titik 0. Yang berjarak 6 dari titik 0 berapa? Ya, bilangan 6 dan minus 6. Seperti itu. Paham ya? Jadi nilai mutlak adalah jarak antara bilangan tertentu dengan titik 0. Jadi kenapa nilainya positif negatif? Nah, sekarang kita masuk ke definisi, teman-teman. Definisi nilai mutlak. Ya, definisi nilai mutlak. Misalkan X adalah bilangan real, ya, anggota bilangan real, maka nilai mutlak X itu ada positif tadi ya, positif X dan negatif X. Jika apa positif X? Jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Jika apa dia negatif X? Jika X-nya kurang dari 0. Ya, berarti ini positif atau 0. Ya kan, bilangan setelah 0 apa? Bilangan bulat positif. Ya, karena sama dengan berarti atau 0. Kalau yang ini, X-nya kurang dari 0. Yang kurang dari 0 apa? Bilangan bulat negatif. Maka ya, yang nilainya negatif. Seperti itu. Teman-teman, contohnya apa? Contohnya tadi, mutlak 2. Maka karena dia positif, maka udah positif. Mutlak min 2. Berarti harus dikalikan negatif. Negatif. Maka hasilnya positif. Ya, sesuai dengan definisi ini. Ya kan? Contoh yang Nah, ini kalau misalnya kasusnya ya, definisi untuk yang fungsi. Misalnya ini untuk yang fungsi dulu. AX plus B ya. Maka sama tadi. Dia akan bernilai negatif. AX plus B-nya nih akan positif jika AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, dia akan bernilai negatif jika AX plus B-nya kurang dari 0. Seperti itu. Ya, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya mutlak 2X
min 3 sama dengan 5. Ya. Ambil yang positif ya, sesuai definisi. Yang positif dulu. 2x min 3 sama dengan 5. Ya. Ini nggak muat lagi nih. Gini aja kita tulis. Berarti ada 2 ya. Yang positif 2x min 3. Ya. Ini jika apa? Jika x-nya lebih dari sama dengan 3/2. Bisa ya ini dapat 3/2 dari mana ya? Ya kan 2x min 3 sama lebih dari sama dengan 0. Syaratnya tadi kan? Berarti 2x lebih dari sama dengan 3. X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Seperti itu ya. Berarti juga yang min 2x min 3. Itu jika x-nya kurang dari 3/2. Kita cari, teman-teman. Yang pertama tadi positif. Kita ambil yang positif ya. 2x min 3 sama dengan 5. 2x sama-sama ditambah 3 kan? Jadi 2x sama dengan 8 ya kan? X sama dengan 4 ya. 8/2, 4 kan? Memenuhi apa tidak memenuhi ini? Cek X sama dengan 4 nih, yang ini yang positif. 4 itu lebih dari sama dengan 3/2 enggak? Lebih dari kan? Berarti memenuhi ini. Ya, sekarang udah nih yang positif, sekarang yang negatif. Min, nih ya. 2x min 3. Ya, sama dengan 5 tadi. Berarti min 2x plus 3 sama dengan 5. Ya. Min 2x sama dengan 5 min 3. Min 2x sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 per min 2. Min 1 ya. X-nya sama dengan min 1. Ini memenuhi atau tidak memenuhi? Memenuhi atau tidak memenuhi? Min 1 balikan lagi ke sini. Min 1 kurang dari 3/2 enggak? Iya ya. Berarti memenuhi. Jadi kita peroleh ya, HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1. Ya. Jadi biasanya soalnya bunyinya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Maka yang memenuhi itu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1. Seperti itu, teman-teman. Kita nanti lanjut ke contoh soal selanjutnya.